tinggalkan duniamu gelap. Mampukah kau bertahan mengikut jejak dirinya? Tuhan memang cinta, jangan lepaskan dirinya, karena Dia warnai dunia dengan warna-warni, terpancar indahnya cintamu. Oh, oh, oh. Warnai dunia dengan pelangi cinta. Ku yakin kaulah satu. Tuhan memang cinta, jangan lepaskan dirinya, karena Dia warnai dunia dengan warna-warni, terpancar indahnya cintamu. Oh, oh, oh. Warnai dunia dengan pelangi cinta. Ku yakin kaulah satu. Oh, warnai dunia dengan warna-warni, terpancar indahnya cintamu. Oh, oh, oh. Warnai dunia dengan pelangi cinta. Ku yakin kaulah satu. Oh, ku yakin kaulah satu. Ku yakin kaulah satu. Ku yakin kaulah satu. Ke hadapanku melangkah, tahu dan teguh kasih-Mu, berindangkan topangan tangan-Mu. Ingin ku terus menatap pijarnya semua janji-Mu, setia tulus jawabnya bagiku. Ke hadapanku melangkah, tahu
Hutan teguh kasih-Mu berindangkan topangan tangan-Mu. Ingin ku terus menatap pijarnya semua janji-Mu, setia tulus jawabnya bagiku. Hanya ingin bersama-Mu, hanya ingin mendekat-Mu, hanya ingin mencintai diri-Mu. Hanya ingin bersama-Mu, hanya ingin mendekat-Mu, hanya ingin mencintai diri-Mu. Hanya ingin bersama-Mu, hanya ingin mendekat-Mu, hanya ingin mencintai diri-Mu. Diri-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kepada semua jemaat PMC dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Saudara dan saudari, kerap kali kita dengar masalah coronavirus, kita dengar tentang akhir zaman, dan banyak lagi yang kita dengar. Ada yang menakutkan, ada yang tidak, ada yang langsung tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pada pagi ini kita tahu bahwa walaupun kita sibuk, walaupun kita dalam keadaan PKP, urusan kita banyak, urusan kita sangat banyak di rumah, dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana. Tetapi puji Tuhan, jemaat PMC yang setia mengikuti pelajaran yang telah disediakan sepanjang hari, saya harap gunakanlah itu sebagai satu panduan dan juga satu perbualan, satu message renungan kepada keluarga. So, terima kasih untuk pada pagi ini. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan kami percaya
pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau melakukan satu pekerjaan yang sangat luar biasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, walaupun kami kekurangan, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau memberkati dan Engkau kumpulkan kami Bapa untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Tuhan, pada pagi ini bukalah fikiran dan hati kami untuk mendengar firman yang telah disediakan, yang Kau telah beritakan kepada kami. Dan melalui perkongsian ini Tuhan, kami percaya kita akan lebih percaya, lebih yakin dengan perbuatan-Mu di dalam hidup setiap kami. Bapa, doakan supaya setiap firman ini akan jatuh di dalam tanah yang subur, dan mereka akan dengar dan akan menggunakan itu sebagai satu landasan. Siapkan hati mereka untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema pada pagi ini adalah bangunlah dan percayalah. Bila kita katakan bangunlah dan percayalah, maka kita harus bangun dan kita harus percaya. Ramai yang tidak membangun tapi percaya. Tetapi pada pagi ini firman mengajar kita untuk bangunlah. Kita harus bangun. Bangkitkan fokus kita, bangkitkan keyakinan kita, supaya kita tahu Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Teks bacaan pada pagi ini adalah 1 Yohanes bab 2 ayat 18 hingga 22. Saya akan baca. Kamu juga boleh bawa firman ini untuk perkongsian, dan kamu juga boleh ikut serta dalam bacaan ini. Saya akan baca dari ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan hendak demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru kerana kamu mengetahuinya, dan kerana kamu juga mengetahui bahawa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara dan saudari, firman ini telah ditulis oleh Yohanes. Dan juga pada saat ini di mana-mana pun kita sudah mulai mendengar desas-desus bahwa inilah akhir zaman. Tapi tahukah kita bahwa akhir zaman ini sudah lama disebut-sebutkan? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, perkataan akhir zaman memang pun sudah disebut-sebutkan di dalam beberapa surat yang kita tahu di dalam perjanjian baru. Sewaktu penulisannya diperkirakan terjadi pada tahun 40 hingga 140 tahun Masehi. Di sepanjang sejarah, ramai yang telah berusaha untuk membuka rahsia-rahsia akhir zaman. Sebab itulah menjadi titik perhatian semua orang-orang percaya, serta dan tumpuan penting dalam Alkitab. Tumpuan penting dalam Alkitab adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara dan saudari, apakah kita rajin membaca firman Tuhan? Ataupun apakah kamu penat untuk ikut sama dengan saya sepanjang hari dalam renungan? Saudara dan saudari, kamu tahu kenapa saya sediakan renungan itu lewat malam? Supaya bila kamu menerimanya, kamu dapat gunakan renungan itu keesokan hari, sepanjang hari kamu akan renung. Gunakan renungan itu sebagai bahan doa bagi keluarga, bagi masyarakat di Putatan, bagi negeri kita Sabah dan negara kita Malaysia. Haleluya.
Tetapi sayang sekali, ada beberapa usaha untuk membuka rahsia akhir zaman yang telah dilakukan dan diakhiri dengan musibah atau kecelakaan. Saudara dan saudari, ramai daripada kita ingin tahu apa yang ada di hadapan, ingin tahu masa hadapan, ingin tahu. Tetapi masih juga kita tidak dapat tinggalkan apa yang kita usahakan hari ini. Sebab kita rasa apa yang kita lakukan ini penting. Saudara dan saudari, kalau kita tahu kenapa kita lakukan ini untuk masa hadapan, maka itu akan jadi lebih jelas di dalam hidup kita bahwa hidup kita berarti kalau kita hidup terus untuk masa hadapan. Pada tahun 1260, penama Joachim atau Joachim dari Fiora telah mengambil kesimpulan dari penyelidikannya dari Alkitab bahawa segala waktu dibagikan ke dalam 3 zaman, yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Penyelidikan ini cukup tepat, namun Joachim telah mengambil keputusan ataupun kesimpulan daripada penyelidikan bahawa tahun 1260 Masihi itu akan merupakan tahun kedatangan Kristus kedua kalinya, sehingga dunia akan kiamat. Oleh kerana Joachim tidak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Ramai daripada kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti apakah rencana Tuhan. Ramai daripada kita tinggal dalam keluarga, tapi kita tidak mengerti kenapa kita tinggal di dalam keluarga. Ramai yang kita sudah bernikah, sudah berkahwin dan punya anak, tetapi masih tidak mengerti kenapa kita punya anak, kenapa kita bernikah. Saudara dan saudari, kita harus tahu semua, sebab itu adalah rencana Tuhan. Maka terjadilah kekacauan di antara orang percaya, sehingga ramai sekali orang telah dipermalukan. Demikian juga John dari Leiden yang bernubuat dalam tahun 1534 bahawa seluruh dunia akan dihancurkan kecuali kota Münster. M-U-N-S-T-E-R. Kota Münster ini terdapat di Jerman, yang akan menjadi Yerusalem baru. Tetapi sebaliknya pula terjadi, di mana Münster dihancurkan dan dunia masih tinggal tetap. Dari mana dia dapat nubuatan ini? Saudara dan saudari, ramai daripada anak-anak Tuhan ingin mencari rahsia Tuhan, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang. Apakah kita ini sama seperti Joachim dari Fiora dan John dari Leiden dengan mengatakan bahawa akhir zaman sudah tiba? Semua guru-guru palsu mengambil kesempatan untuk memeras orang awam yang mudah percaya, yang tidak cukup taat untuk menurut ajaran-ajaran Alkitab sepenuhnya dan dengan betul. Kita perlu ada ketaatan. Jangan kamu ingat apa yang kita lakukan ini, apa yang saya lakukan bagi gereja. Nota-nota yang diberikan, nota-nota yang dikongsikan, bukan hanya untuk perbualan, tetapi adalah untuk mendalami hati Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya guideline, tapi banyak lagi yang kamu boleh cari di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Haleluya. Tak kurang juga ramai peramal yang berkata Yesus akan kembali pada tahun 2000. Bukankah beberapa tahun yang lalu ada yang bernubuat bahwa pengangkatan akan terjadi pada 30 September, sehingga banyak orang menjual hartanya dan berkumpul bersama di berbagai tempat di dunia pada waktu yang sama untuk menantikan kedatangan Yesus. Alangkah sedihnya bila mereka tidak mengerti kebenaran, banyak kesilapan yang dilakukan. Setiap hati menanti kedatangan Tuhan, setiap jiwa menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saudari? Tuhan memberkati. Selama beberapa bulan mereka mengumumkan seluruh dunia tarikh kedatangan Yesus. Bahkan mereka telah mengadakan kebaktian latihan untuk melompat pada saat yang ditentukan akan terjadi pengangkatan.
supaya mereka diangkat. Kamu tahu mereka belajar untuk lompat supaya mereka tidak tertinggal ataupun mereka tidak diangkat pada waktu itu. Saudara dan saudari, berapa lama di antara kita masih melompat dan melompat? Ini agak lucu, tetapi setiap jiwa mau diangkat, setiap jiwa mau diselamatkan, setiap jiwa mau bersama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, rahasianya ada di dalam firman Tuhan. Rahasianya ada di dalam Alkitab kita. Tak payahlah kita cari kitab orang lain. Carilah semuanya di dalam Alkitab kita. So, waktu itu stasiun TV sudah siap untuk merakamkan pengangkatan. Tetapi yang dirakamnya hanya orang-orang yang pulang dengan malu. Kekecewaan karena apa yang diyakininya ternyata palsu. Tidak terjadi. Latihan yang mereka lalu tidak terjadi. Pengangkatan tidak terjadi. Yesus tidak datang. Tapi rakaman diteruskan. Saudara dan saudari, dalam hidup kita sama. Sebab bila kita kurang pengertian, kita akan ketinggalan. Harus mendalami, ambil tahu, jangan panik, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara dan saudari, ingat, jangan kita lakukan sama seperti mereka. Nanti kita juga akan diketawakan dan kita akan rasa malu. So, lebih baik kita lihat firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara dengan kita. Masih ingat? 10 perempuan, 5 bijak, 5 bodoh. Saudara dan saudari, jadilah orang bijak. Oke, apakah ini benar-benar akhir zaman? Kalau kita menyelidiki konteks surat Yohanes, kita harus menjawab, ya. Ini benar-benar adalah waktu terakhir. Jadi kalau pada zaman Rasul Yohanes sudah tiba waktu terakhir, rupanya waktu yang terakhir itu cukup panjang. Ya kan? Dari 30 tahun Masihi sampai sekarang surat itu ditulis dalam perkiraan waktu adalah dari 40 sampai 140 tahun Masihi. Bayangkan, lebih kurang 1900 tahun sejak pernyataan Yohanes itu. Saudara dan saudari, panjang kan? Kalau begitu, berapa lamakah akhir zaman? Kalau begitu, berapa lamakah akhir zaman? Rasul Paulus juga pernah kongsikan maklumat yang sangat berguna dalam khotbahnya pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat yang ke-15. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Gereja juga harus tahu bahwa satu hari bagi Tuhan adalah sama seperti 1000 tahun. Maka sudah hampir genap 2 hari akhir zaman. Sejak peristiwa ajaib itu pada tahun 30 Masihi. Namun demikian, akhir zaman ini masih penuh rahasia. Haleluya. Sekarang adalah akhir dari akhir zaman. Thank you, Father. Kalau pada tahun 100 Masihi, Yohanes menyatakan bahwa dia sudah berada dalam akhir zaman. Apalagi artinya bagi kita yang berada 2000 tahun kemudian. Artinya waktunya semakin dekat, bukan semakin jauh. Kalau dalam rencana Tuhan ada 6 hari untuk bekerja dan 1 hari untuk perhentian atau rehat. Sebagaimana dalam minggu Kejadian 6 hari dicipta, hari yang ke-7 direhat. Tuhan rehat bagi kita. Rehat daripada kerjanya, rehat daripada ciptaannya. Dan kalau masih tersedia suatu hari ke-7, hari perhentian bagi umat Tuhan, tentu ada 6 hari sebelum hari ke-7. Betul kan? Kalau kita mau katakan hari yang ke-7, pasti ada hari pertama,
hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari yang keenam. Baru kita akan lihat hari yang ketujuh. Haleluya. Okay. So kita boleh lihat di dalam Ibrani bab 4 ayat 1 hingga 9. Itu kamu baca. Itu sebagai rujukan. So dari Adam sampai kita hari ini sudah jalan hampir 6,000 tahun atau 6 hari. Ingat, satu hari bagi Tuhan 1,000 hari bagi kita. Okey, dan kita sedang lalui hari yang ketujuh atau 1,000 tahun damai dalam Wahyu bab 20 ayat pertama sampai yang keempat. Maka kita sedang hidup pada akhir dari hari ke-6 dan kesudahan waktu sudah diambang pintu. Saudara dan saudari, kita benar-benar berada di dalam akhir dari akhir zaman. Kalau waktunya sudah begitu dekat, bagaimana kita akan mengetahuinya? Ya, bagaimana kita akan mengetahuinya? Banyak orang, ada banyak cara. Tetapi Tuhan hanya ada satu cara. Caranya ada di dalam firman-Nya. Caranya ada di dalam hati Tuhan. Kalau kita mau tahu hati Tuhan, kita perlu ada bantuan Roh Kudus, saudara dan saudari. Haleluya. Tentu Tuhan tidak mau mengejutkan umatnya, karena firman-Nya berkata bahwa saat kedatangannya tidak akan datang sebagai pencuri bagi orang percaya. Hanya bagi orang tidak percaya dia akan datang sebagai pencuri. Bagi kita yang percaya, dia tidak akan datang sebagai pencuri. Saudara dan saudari, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jemaat PMC tidak hidup di dalam kegelapan. Sebab kamu adalah terang dunia. Kamu hidup di dalam terang Tuhan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Apa akan terjadi? Di dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 5. So Paulus menguatkan iman mereka sebagai anak-anak siang bahwa mereka benar-benar memahami dan sanggup membaca tanda-tanda zaman. Di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 1 hingga 11 itu rujukan pulang rumah dan rujuk firman itu. So bagi orang yang tidak percaya, Yesus akan datang sebagai pencuri. Jadi bangunlah dan percayalah. Saudara dan saudari, ada beberapa rujukan yang saya berikan kepada kamu supaya kamu dapat buat rujukan. Sebab ini adalah intro bagi kamu, bagi jemaat PMC. Sebab hari ini di mana-mana pun mereka menceritakan tentang kedatangan Tuhan, akhir zaman. Inilah ancaman coronavirus, COVID-19. Benda-benda yang banyak yang lakukan. Sampai ada orang yang mengatakan bahawa sudah mulai. Coba lihat di mana mereka sedang baca suhu. Mereka sedang baca suhu di dahi manusia. Sebab di dahilah akan diletakkan chips yang dikatakan. Saudara dan saudari, kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan kuasa Tuhan. Maka jangan khawatir apa terjadi. Kita harus kembang. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, jemaat Tuhan, jemaat PMC, kita harus bangkit. Bangunlah dan percayalah. Bangunlah dan percayalah. Ambil waktu ini ya. Ambil waktu ini. Bila kita berada di dalam bersama dengan keluarga di rumah kita, di rumah kamu masing-masing, gunakan waktu. Ya, masak, bersihkan rumah. Ambil waktu untuk bercerita dengan keluarga. Kami setiap malam ambil waktu untuk mezbah keluarga. Kami gunakan renungan yang saya kongsikan sebagai renungan panduan. Soalan-soalan yang ada di sana menjadi soalan bagi kami. Kami jawab supaya hidup kita di dalam perkongsian ini kita dapat lebih memahami, lebih mengasihi Tuhan dan keluarga. Saudara dan saudari, percayalah, inilah waktunya untuk kita harus bangkit. Minggu lalu saya telah ceritakan sedikit tentang jangan panik, jangan takut. Minggu ini saya ceritakan apakah akhir zaman ini. Dan minggu hadapan saya akan ceritakan tanda-tandanya. Saudara dan saudari,
kesimpulan sebelum kita tamatkan, kita akhiri message ini. Tentu sekali ada berbagai jenis pemahaman yang berbeza tentang akhir zaman. Apa yang penting bagi gereja adalah saling memperlengkapi dan memperkayakan, sambil menyelidiki segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Kita boleh dengar apa orang kata, tidak salah. Kembali kepada firman Tuhan. Saringan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita scan pakai firman Tuhan. Kalau kita tidak faham, kita tanya Tuhan. Itulah bila kita adakan perkongsian. Tidak lama lagi kita akan coba untuk adakan mesyuarat di dalam live. Sebab kita perlu bersua muka. Kita harus dengar pandangan, idea-idea. Ada juga keluarga beritahu dengan saya, syukur kepada Tuhan, sebab baru kami ada waktu dan kami baru memahami apa itu keluarga. Apakah keperluan-keperluan anak kami. Selama ini kami tahu apa yang kami berikan semua yang terbaik. Tetapi pada waktu PKP ini, kami belajar apa yang anak-anak kami mau. Baru kami faham. Mereka sangat mengasihi kami. Kami memang mengasihi mereka. Tapi kami sibuk untuk membuktikan kasih kami dengan pemberian-pemberian. Saudara dan saudari, itu tidak salah. Sebenarnya pemberian itu penting. Tetapi kehadiran kita secara pribadi lebih penting bagi anak-anak kita. Berapa lama di antara kita selalu dekat dengan keluarga, walaupun saat ini adalah social distancing. Itu tidak jadi masalah dalam keluarga. Kita tahu anak-anak kita tidak bergaul dengan sesiapa. Kita harus bersama dengan mereka. Ambil waktu ini untuk mendoakan mereka. Saudara dan saudari, kita harus menyelidiki segala sesuatu yang kita terima di dalam terang firman Tuhan, supaya kita dapat bimbing keluarga kita tentang mana yang paling akurat dan mendekati kebenaran. Bayangkan kalau anak kita datang kepada kita dan tanya, "Pak, ini akhir zaman kah?" Apa kita akan jawab? Ramai yang katakan begini, "Ya, akhir zaman." "Pak, apa buktinya?" Buktinya sekaranglah. Dapatkah mereka terima? Buktikan mereka dengan firman Tuhan. Saya harap dengan nota yang saya akan kongsikan nanti, mungkin kamu boleh rujukan dan ceritakan dengan anak-anak kamu. Beritahu dengan mereka tanda-tanda akhir zaman minggu depan. Saya akan kongsikan dengan kamu. Percaya kuasa Tuhan. So, gereja yang bijak, gereja yang ada kerinduan untuk mendalami rahasia hati Tuhan, itu adalah gereja yang bijak. PMC gereja yang bijak, jemaat Tuhan, jemaat yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sebab ada beberapa perkara yang saya telah kongsikan kepada kamu. Mungkin kamu fikir, apakah sekarang akhir zaman? Ya, akhir dari akhir zaman. Saudara dan saudari, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Bangkit bukan melakukan pekerjaan, bangkit di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita boleh melakukan semua pekerjaan kita di dalam kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih. Tema pada pagi ini adalah bangkit, bangkitlah, dan percayalah. Kalau kita bangunlah dan percayalah, pasti kamu akan lihat perubahan. So, tema bangunlah dan percayalah, bangkitlah dan percayalah. Percaya pekerjaan Tuhan yang besar sedang terjadi dalam hidup setiap pribadi yang percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Jangan takut apa yang dilihat, apa yang kita dengar. Takut kepada firman Tuhan. Dia yang menguasai kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Dan juga sebelum kita mengakhiri firman ini,
perkongsian ini, ingat selalu saudara dan saudari, hidup kita ini sangat berharga. Sangat berharga. Nilainya tinggi. So jangan abaikan, jangan rosakkan gambar Tuhan kita. Hidup bahagia, tingkatkan integriti kita, tingkatkan supaya orang dapat percaya dengan kita. Kasihilah mereka. Katakan yang benar. Saya faham ramai yang tidak suka yang benar. Mereka suka yang puji-pujian sahaja. Saya tidak tahu dari mana mereka belajar. Itu adalah taktik dunia. Puji, walaupun salah puji. Beritahu yang benar. Itu adalah hati seorang bapa. Tuhan datang dan memberitahu yang benar. Paulus datang memberitahu yang benar. Gereja datang untuk memberitahu yang benar. Tapi jemaatnya tidak berani untuk memberitahu yang benar. Tapi saya percaya, bila kita mendalami firman Tuhan, kita akan katakan yang benar. Seorang pemimpin, dia tidak akan mengaku dia sudah habis belajar. Seorang pemimpin, dia akan katakan, saya sedang belajar. Saudara dan saudari, kita terus belajar untuk mendalami kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita doakan untuk rahmat Tuhan ke atas negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kita berhenti di sini, apa kata kita lafazkan doa Bapa kami yang di syurga. Haleluya. Dalam Matius bab 6 ayat 9 hingga 13, karena itu berdoalah demikian jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama doa bersama doa Bapa kami yang di syurga. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Keinginan kami adalah untuk melihat negara kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami doakan khusus untuk negeri Sabah. Secara am kami doakan untuk Malaysia, tapi pada khususnya kami doakan untuk negeri Sabah. Kami mau lihat negeri Sabah diberkati, dilindungi sepenuhnya Tuhan. Kami percaya ramai anak-anak Tuhan sedang berpuasa dan sedang berdoa untuk melihat penumbusan. Bukan penumbusan daripada apa yang kita dengar, tapi penumbusan untuk percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau dapat melakukan keajaiban. Pada saat ini pun Engkau dapat melakukan keajaiban Tuhan. Engkau boleh nyahkan virus, coronavirus. Tuhan, kami sangat percaya. Biar buatan manusia ataupun dia datang sendiri, tapi Tuhan Yesus berkuasa ke atas coronavirus ini. Tuhan, kami doakan semua jemaat PMC dilindungi, begitu juga dengan semua masyarakat di Putatan dilindungi Tuhan. Bapa, supaya mereka tahu kuasa-Mu, dan kami doakan setiap lutut akan bertelut, akan angkat tangan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang melepaskan umatnya untuk memuliakan Engkau. Bapa,
Kami doakan keselamatan untuk negara Sabah, negara Malaysia pada saat ini. Kami doakan, walaupun bacaan carta agak tinggi, tapi kami percaya ini adalah untuk kesedaran bagi anak-anak Tuhan, kesedaran bagi mereka yang sudah sedia percaya kepada Engkau Tuhan. Inilah waktunya untuk kita bertobat, tinggalkan segala kejahatan, kembali kepada Engkau. Segala berhala di dalam hidup mereka kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tahu hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih Bapa, kami doakan semua persembahan pemberian keuangan mereka. Kami doakan bagi persepuluhan mereka juga, supaya mereka diberkati dalam pekerjaan. Walaupun ramai yang tidak dapat keluar untuk bekerja, tapi kami percaya Engkau telah menyediakan berkat bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, setelah pemulihan terjadi, Engkau akan buka berkat-Mu seluas-luasnya bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi mereka yang setia berada dalam rumah, Engkau berkati dengan hikmat-Mu. Haleluya. Bagi mereka yang diarah untuk pergi kerja, mereka akan lakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan akan melindungi mereka daripada segala ancaman virus. Tuhan, terima kasih, kami doakan supaya berkat-Mu akan membuka pengertian yang lebih dalam tentang kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, kami kasihi. Tuhan Yesus memberkati kamu, memberi kamu kekuatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, penyembuhan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua ini kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Mazmur 103 ayat 1, 2 dan 3. Dan juga Roma bab 12 ayat 1 dan 2 disingkatkan. Dan kemudian Matius bab 28 ayat 18 dan 19 pun disingkatkan. Terima kasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku, dan telah membebaskan saya daripada segala kutukan keturunan. Saya adalah utusan Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Hidupku kuserahkan hanya kepadamu. Ku nantikan hadirat-Mu. Tak ku sedar, tak ku lihat semuanya, perbuatan tangan-Mu. Syukurku ucapkan hanya kepada-Mu, yang telah ubahkan duniaku. Takkan hilang, takkan
ikhlasmu bagimu Tuhan, takkan pernah ku lupa buat semua kebaikan